Tapi sebenarnya saya adalah salah satu orang yang akan berpikiran untuk no halal team. Kenapa? No halal team. Kita menahan Lima hat-trick. Ingat Bukan, ya. tiba-tiba punya. Itu mah. Loh, ini kan podcast Asbun loh. Ya, jadi no halal team itu sangat bisa di musim ini. Bisa di musim ini. Itu. Wah, bener nih. Ya, Wah, podcastnya bubar aja nih, Bang. Terserah mau percaya mau enggak. Jadi ingat ya, ingat nih kita tagline-nya boleh percaya, boleh tidak. Karena ini FPA-nya kita ini podcast Asbun. Nah, salah satu abang ini sudah mulai tertipu atau benar. Iya, kayak Kita bertiga sih sebenarnya. Tapi sebelum sampai ke sana kita akan perkenalkan diri dulu, mulai kapan main FPL dan bagaimana sih kesan-kesannya bermain FPL. Oke, kita mulai dari Mr. Senagaza. Bisa sebutkan apa nih nama FPL timnya dan kenapa ikut main FPL gitu. Nanti langsung aja dilanjutkan sama Bang Hero nih. jadi nama tim FPL saya nih udah berubah-berubah, Bang. Jadi yang pertama kali itu Tangan Nagasa itu saya buat tuh kalau tidak lupa di 2013. 2013 guys, 2013 berarti Jadi udah kita 13 join tahun ya. di FPL DWI OSES waktu itu. DWI OSES 2013. Habis itu tahun berikutnya saya ganti jadi Ten Nagasa Optimus, Ten Nagasa Ultimate. Tapi sejak 2023 saya udah konsisten Oke. dengan nama tim JJ. Oke. JJ itu panjangan dari Joy Jason, diambil dari nama anak saya. Itu untuk perkenalan singkat. Prestasi dong, prestasi. Oh iya boleh, prestasinya nih. Ini- Prestasi yang benar sama dibuat-buat boleh lah. Kan penonton ada yang tentuin. Bukannya gue menyombongkan diri ya. Iya. Kalau di tingkatan Dewi Oses, saya udah juara beberapa kali. Ya. Berapa Tapi kali itu berapa kali itu? Lebih dari 2 kali. Nah, Tapi mungkin minimal 5 besar. mungkin boleh dikasih tahu nih sama penonton Dewi Oses itu apa? Oke. FPL apa itu? Dewi Oses ini adalah kepanjangannya Dewing Well Intervention Offshore Southeast Sumatera. Jadi ini adalah perusahaan minyak di fungsi DWI. Oke. Jadi para pekerja di fungsi tersebut yang boleh join di dalam Liga internal lah ya. Iya. Ceritanya ya. Mini league guys bilang kita. Tapi mini league khusus pegawai POSS saja. Itu Khusus Bang. WI. Kan gantian lah. Oke, Bang, silakan Bang. Oke, malam semuanya ya. Gua main pertama kali FPL tuh inget banget tuh waktu itu Ibo tuh yang kenalin tuh. Tahun 2010. Tuh, ya. Cuma kita mainnya di Liga gitu. Nah, setelah kita pun rencana ya. Iya. Ya kan, sebelum kita bikin, saya langsung masuk ke begitu saya. Gue lupa juga sih ya, terus gimana. Sama tim gue dari awal sama Poisong ya. Langsung kosong ya? Iya, Langsung kosong ya? iya, karena dulu sebenarnya suka ngasih racun sih. Kayak 2010 udah deh. Apa ya namanya dulu ya? Iya, kayak 2010. bukan Tapi Blue Poison. 2010 pertama lupa ya. Tapi karena suka ngasih racun gitu ya. Udah, di banyak teman-teman yang suka ikut tuh. Jadi nyembur bareng sama lah gitu. Namanya kan racun kan. Ya udah, maka jadinya Poison, tapi kayaknya kurang mantep ya. Jadi kita kasih jadi Poisong gitu. Nah, Iya, jadi kan Poisong lu nah. Kosong lo. Iya. Jadi sumpahin gitu ya. Iya, kosong lo. Oke, jadi dari 2010 26 tahun ya? Hah? 16. 20 tahun. Mana sih guys? sorry. Lanjut. Prestasinya Bang. Prestasi sama sih sebenarnya ya, kita bertiga ini kayaknya udah tukar-tukaran aja juara yang DWI ya, Liga DWI.
kita terakhir tuh liga yang agak besar tuh Liga SAU ya. Apa gitu. 2021 Ini 2022 musim keempat gua berarti 2006, 2021 2023 ya. Gua join 2023. Oh, Ini dia 2021. join waktu yang 2022 berarti. juara. Iya benar. 2022. Prestasi sebesar itu sih 2022 musim itu Poisong sempat juara 1 dan terakhir 2024 25 ini lah. 24 ya. Jadi udah 2 kali ya Poisong juara SAU. Kalau yang DWI kita tukar-tukaran sih. Jadi Juara. sebenarnya Katanya ada piala. ada pialanya. Bisa lihat di IG-nya Iya benar-benar. Bang Heru ya. Apa nama IG-nya Bang? Mangas tuh 8. Heru Mangasulapan. Jangan lupa guys. Boleh Mampir di-follow ke ya. IG-nya Heru Mangasulapan. Follow ya. Sama IG Follow. ini FPL SAU. Ah, ini ada liga khusus kami Liga SAU. IG-nya apa Bang? FPL SAU. FPL SAU. Boleh di-follow Mungkin FPL SAU. saya jelasin dulu ya. Boleh, silakan. FPL SAU itu apa? Siap. Jadi SAU ini adalah bapak perusahaannya. Jadi di bawahnya tuh banyak anak-anak nih, salah satunya OSES. Bisa ada zona-zona cukup banyak lah, ada sampai 14 zona kalau nggak salah. Jadi semua pekerja yang di naungannya SAU tuh boleh join di komunitas Liga FPL SAU. Jadi skalanya cukup besar lah dibandingkan Dewi OSES. Besar itu karena apa guys? Karena SAU. Hadiahnya Hadiahnya juga lumayan lah. Lumayan buat beli PS5. Default kayaknya. Dia default. Oke, lanjutin Bang. Tadi Bang. Masalah mengenai awal munculnya sampai akhirnya masuk ke Liga DWI, terus liga apa lagi? Oke, kalau liga apa ya? Pokoknya yang paling kita sering main itu Liga DWI, Liga SAU, sekarang mulai bermunculan ya. Kita dari PSS, PN. Cuma ya memang yang skala paling besarnya nih kita paling kompetitif nih yang di SAU nih ya. Di sini kita saling meracun lah judulnya ya. Nah makanya ini podcast pertama kita mau nyoba ya saling berbagi. Mungkin bisa jadi nambah-nambah ini ya. Racun. Tapi for the record nih guys, bukan off the record. Ini kita sebut nama judul live-nya adalah podcast Asbut. Jadi isinya tolong difilter sendiri ya. Apakah itu kenyataan atau Asbut nanti mengenai FPL sendiri, game week yang akan kita bahas nih. Ini baru pembukaan doang nih. Oke, berarti namanya sekarang apa tadi? Nama FPL timnya? Poisong. Poisong. Ini sekarang nama timnya apa Bang? JJ. JJ ya. Kalau saya sendiri Yongji nama timnya. Awalnya bukan Yongji, tapi berbau-bau Gunners, Arsenal karena saya penggemar Arsenal. Abang ini penggemar MU, Oh iya. abang ini penggemar Liverpool. Jadi kami Saling 3 tim yang berbeda saling banter-banteran soal tim ya. Nah, Yongji ini kalau untuk Liga DWI ya juara adalah ya. Tapi untuk Liga SAU belum juara, tapi ya yang namanya 10 besar itu di tangan. Terakhir kemarin 2005, 2026, 2026 tidak besar. Lumayan hadiahnya. Itu liga terbesar. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, perkenalan singkatnya itu aja. Sekarang ini kita mau masuk FPL 2026-2027. Di mana ini adalah musim kedua dengan chip yang sangat berbeda. Dulu itu kita ngomong Ya, musim musim kedua. kedua. Musim kedua. Dulu itu sebelum itu chipnya itu cuman 2, yaitu wildcard dan free hit. Ya kan? Bench boost cuma untuk satu musim full. Yes, untuk Sekarang satu musim terbagi full. menjadi 2. Benar. Itu yang buat Nah, JJ turun peringkatnya. katanya, katanya. agak shock kita. Jadi kita berasumsi yang nggak paham main FPL terbantukan tuh dengan chip setengah musim tuh. Sebenarnya bukan hanya itu guys, ada juga perubahan penilaian ya. Ada namanya sekarang itu adalah defensive contribution. Nah, itu juga sedikit merubah cara pandang pemilihan pemain-pemain di FPL. Karena yang tadinya kita cuman targetin pemain-pemain flank, sayap, sekarang pun kita bisa dapat nilai dari pemain-pemain di defender aja. Back tengah, gelandang gelandang bertahan gitu. Karena itu cukup bagus kalau awal pertama itu 4 defensif dihitung 1 poin kan.
beda-beda. Kalau pemain back harus 8 ya? 8. 8 dapat 1 poin. 2 poin. Bukan langsung 2 ya? poin langsung. Kalau pemain tengah 10. Saya ngomongin DC. Yes. Defensive contribution 10 untuk yang back. Ya, untuk yang back 10. Untuk midfield Untuk midfield tuh 8. 11. Oh, lebih di atas ya. Lebih di atas, 11. Tapi langsung dapat 2 poin. dan dia nggak akumulatif ya guys. Nggak akumulatif, jadi hanya 2, udah 2 aja. Tapi Kan itu kayak bonus jadi. tapi itu adalah bonus. Jangan berpikir nilai 2 itu kecil, tapi 2 itu akan menentukan nanti posisi terakhir ya. Kasarnya ya contohnya misalnya gue punya pemain yang nggak pernah DC-nya bagus, dia punya nih DC bagus, di mix 1, 2, 3 udah dapat 6 poin sendiri dari Iya. pemain itu kan. Karena kita punya enggak. 38 GW kali 2 aja selisih Iya. 76 poin itu. 6 poin guys. Ya, Terlihat sedikit, tapi nanti itu itu untuk menentukan. satu pemain ya. Iya. Kalau ada 3 pemain, Bos. Benar. 76 kali 3, 200 poin. Oke, kalau gitu gini, Bang. Gimana kalau kita kasih tahu dulu ke penonton? Apa penilaian-penilaian dalam MPL? Trik. Penilaiannya. Oh, penilaiannya. Siapa tuh ada teman-teman yang baru join nih. Yang baru ya di musim ini ya. Yes. Update. Ya, paling defensive contribution sih yang penilaian sistem bonus kan berdasarkan ini ya apa sistemnya FPL ya. Yes, ada. Bonus 3, Itu nanti 2, 1. bisa lihat di websitenya www.fantasipremierleague.com. Nanti lihat aja di situ di bagian rules sama Q&A kayaknya. help ya. Nanti situ bisa detailnya. Kalau ya mungkin kita jelasin sedikit kali ya. Misalnya kalau back, clean sheet, dapat 4 poin. Mulai dari kiper kali, Bang. Oke, kiper ya. Kiper itu kalau clean sheet dapat tambahan 4 poin. Ya. Kalau main di atas 60 menit dapat 2 poin. Dan dia ada tambahan lagi save. Save. Jangan lupa. Save itu 3 atau 4 ya? Tiga, Nanti tiga kita save. lihat ya. 3 save ya. dapat 1. poin. Ini akumulatif, guys. Hmm. Jadi kalau memang nanti teman-teman mau poin tinggi, carilah kiper yang banyak save. Kalau memang nggak yakin kipernya clean sheet. Lanjut, Bang. Back. Back hampir sama sih kayak kiper ya. Dia kalau main 60 menit clean sheet itu tambah 4, jadi plus 2. Jadi 6 ya Enam. totalnya. 6. Nah, itu belum ditambah sama Devon yang tadi kita jelasin ya. 2. Tambah 2 kalau dapat dari 2. Jadi ya jadi 8 ya. Clean sheet. Tapi begitu ini terakhir kita kebobolan gitu ya, ya matchnya buyar ya. Jadi ini cuma 2 plus 2 Devon tadi. Nah, Devon ini nggak ngaruh nih sama clean sheet. Kalaupun dia kebobolan, Tetap Devon itu. tetap dapat plus 2. Jadi kayak assist ya. Ya, Jadi- Kayak assist ya. benar-benar. Jadi kalau dia clean sheet dapat 4, guys. Buat defender. Tapi kalau kebobolan 2. Nah, kalau kebobolannya lebih dari 1 gol, berkurang 1. Oh, iya. Kelipatannya 2 ya. Kalau dia kebobolan 3 masih dapat 1. Tapi kalau dia kebobolan 4 jadi 0. Ya, gitu. Jangan lupa bonus assist dan gol. Gol sih khususnya Yes. untuk back Wah, back. ya, lebih Gol tinggi. itu 6. 6 ya? 6. Gol itu 6, assist itu masih sama 3. Iya. Jadi assist itu sama untuk back, mid sama forward itu 3 tetap. Tapi kalau gol itu berbeda. Defender 6, mid itu 5 5. ya. 5. 5. Depan 4. Forward 4. Oke. Untuk mid kelebihannya sebenarnya nggak begitu banyak. Tapi dia kalau bermain 60 menit 2, kalau dia clean sheet jadi 3. Ya. Nah, kalau dia nggak clean sheet 2 dan dia nggak berkurang, tetap 2. Tapi dia kalau assist 3, kalau cetak gol dapat 5 lagi. Tambah Devon. Tambah Devon juga. Karena pemain tengah ada potensi Devon kan. Betul. Untuk forward, Bang, forward. Forward ya. Kalau Striker nih, forward tuh stiker. main di atas 60 menit nggak akan dapat 2 poin dengan tidak mencetak gol ya. Yes. Tuh. Kalau dia mencetak gol dapat tambahan 4 poin. Kalau dia memberikan assist tambahan 3 poin. Kalau Devon untuk depan kayak jarang ya. Jarang, tapi Enggak, bukan jarang, memang enggak ada. susah. Memang enggak ada. Enggak ada ya? Nggak Oh ada. ya. Penyerang tidak dapat diskon. Kemarin itu Bowen Ada Bowen. Bowen. Bowen dapat Bowen.
Bowen dapat sorry. Coba bayangin pemain depan bantu bertahan, jarang banget ya. Musim lalu Bowen itu suka dapat jackpot. Jadi kalau memang mau pasang Bowen bisa, tapi mainnya di Liga EPL Championship ya. Karena WHO-nya udah degradasi, Bang. Oke. Tapi ada yang baru nih. Apa tuh? Jadi untuk di musim ini, nah kalian udah baca di musim ini kalau striker kan sekarang depan shoot Itu penalti itu nggak ada itu. Wah, bener nih. Wah, podcastnya bubar aja nih, Bang. masih rajin sih. Terserah mau percaya mau enggak. Jadi kita ingat juga ya, belum tahu sih. ingat nih kita tagline-nya boleh percaya, boleh tidak. Karena ini MPA-nya kita ini podcast Asbun. Nah, salah satu abang ini sudah mulai tertipu atau benar. Ini ya kayak World Cup ini ya, fantasi World Cup ya. Pemain depan masuk ke tambah poin. World Cup fantasi. Dari situ kali ya. Bisa jadi. Tapi kalau untuk benar enggaknya coba buka rulesnya ya. Oke, sekarang kita ngomongin chip nih. Chip apa sih chip itu? Oke, kalau chip ini sekarang di musim 2025 itu sekarang ada 5. Dan itu di refresh setelah game week 19. 5. Coba kita Oke, hitung ya, sama ya. Wildcard, free hit, bench boost, triple captain, 4 ya. 4 berarti. 4. Wildcard, bench boost, free hit, triple captain, 4 betul. 4 itu di refresh setelah game week 19. Jadi setelah game week 19, game masuk game week 20 itu 4 lagi. Jadi kalian punya kesempatan 8 chip dalam satu musim. Dan 4 itu kalau tidak dipakai sampai game week 19 hangus. Jadi silakan mau dipakai di game berapa saja kita silakan. Nah, sekarang kita ngomongin chipnya ya. Gimana tuh Bang? Mulai dari apa nih yang paling gampang? Yang paling gampang ya, triple captain. Triple Itu paling captain. gampang. Jadi Gimana kalau tuh triple kita captain? mengaktifkan triple captain, kapten kita akan dikalikan 3. Misalnya nih, kita kapten pemain depan. Dia main sama 90 menit, dapat 2 poin. Cetak gol 1, tambah 4, berarti 6. Dikali 3. Kalau kita nggak mengaktifkan triple captain, hanya kapten biasa cuma dikali 2. Kalau triple captain dikali 3. Nah, untuk triple captain nih penting nih. Kapan kita mengaktifkan triple captain nih? Ini ada triknya nanti ya. Ada triknya nanti. Tapi triknya ingat lagi ya, Asbun. Nah. Oke, lanjut Bang. Nah, chips berikutnya apa nih? Paling gampang masih wildcard aja lah ya. Wildcard. Wildcard itu kita ganti pemain yang terbatas dan tidak ada minus gitu ya. Tapi dengan budget yang masih sama ya. Pada kos ya. Tetap. Istilahnya. Tetap pakai budget terakhir kalian ya guys. Jadi kita bisa bebas ganti semuanya. Rombak tim lah kasarnya ya. Jadi semua pemain dirombak gitu ya. Senilai harga tim lu. Senilai harga tim kita. Yang terakhir. Itu wildcard. Ya sepuasnya. Oke, saya coba jelasin free hit. Free hit itu hampir sama sebenarnya dengan wildcard. Perbedaannya, tim kalian akan kembali lagi ke tim sebelum kalian menggunakan wildcard. Nah, misalnya nih, contoh di game week 2 kalian punya tim 15 itu A sampai K ya kan. Nah, nanti kalian game week 3 gunakan free hit. Berubah semua tuh pemainnya. Tetapi di game week 4 balik lagi dia ke tim di game week 2. Itu namanya free hit. Kapan pakai free hit? Saya kasih sedikit aja ya. Saat mungkin banyak pemain-pemain kalian yang cedera. Bisa. Racun nih. Kalau misalnya cedera mulai 4 orang, daripada saya minus 8 mendingan free hit saya pakai. Masuk akal ya. Oke, terakhir nih, bench boost, Oke, Bang. bench boost. Jadi satu tim itu ada 15 pemain. Kalau kita nggak mengaktifkan bench boost, hanya 11 pemain yang di ground yang dihitung nilainya. Nah, dengan kita mengaktifkan bench boost, ke 15 pemain dihitung semua poinnya. Walaupun
di posisi bench 4 pemain sisanya itu. Nilainya akan tetap dihitung dan diakumulasi untuk game week itu. Jadi kapan dipakai bench boostnya? Nah itu nanti. Oke. Udah semua ya? Udah. Ada sih ya? Nah, Oke. Sekarang kita ngomongin apa nih? ngomongin Ya season ini. season ini kali ya. Oke, season ini 2025-2026 kita main FPL itu Premier League ya. Kita kasih tau dulu nih, ada 20 tim Premier League yang bermain. Kita sebut satu-satu kan? Oh, Tapi ada tiga tim baru yang baru hadir nih dari Championship. Sebagai juara Championshipnya adalah Coventry City, lalu ada Ipswich sebagai runner up-nya, dan terakhir ada Hull menang playoff. Oke, game week 1. Game week 1 nih. Game week 1. Game week 1 itu kita akan bermain 10 tim tiap minggunya. Betul kan? Ya. Game week 1 ini biasanya salah satu game week yang paling ditunggu-tunggu karena itu sangat menentukan langkah awal kita. Game week penentu nih. Betul, makanya biasanya kalau orang kepleset di game week 1 ya silakan langsung buru-buru wildcard gitu loh, ya enggak? Biasanya begitu. Kalau nunggu kelamaan hilang momentum gitu ya, Bang. Iya. Oke, untuk menurut Opta masih prediksi di 2026-2027, tapi biasanya jarang tepat ya. Kalau musim lalu itu yang diprediksikan juara itu Liverpool, tapi ternyata juaranya Arsenal. Untuk musim ini yang diprediksikan juara itu adalah Arsenal. Semoga Arsenal tetap juara ya. Fantasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fantasi nih, Bang. Kira-kira pemain-pemain apa aja yang harus diperhatikan untuk game week 1? Iya. Mungkin sebelum ngomong tips and trick ya terkait dengan pemain, musim 2026-2027 ini agak challenging sih menurut gue ya, agak challenging karena beberapa pemain andalan kita yang di musim lalu kayak contohnya Gabriel ya, back Arsenal, Arsenal. Kebiasaan banter-banteran. Kemarin Misalnya please. 5,5 ya kalau nggak salah, awal main dia 5,5, besok naik ke 6 ya, 6. Sekarang 8 nilainya. Rekor ya itu. Bukan, rekornya John Terry. Dari 8,5 dia. Rekor John Terry. Coba kalau salah tulis di kolom komentar ya, Bang. Kalau saya rekornya John Terry 8,5. Startnya. Dan itu Chelsea gitu ya, Bang. ya. Lanjut. Yang kedua Haaland. Wah. Ya, itu juga naik tinggi tuh. Ini rekor kan? Rekor. Iya, Oh, ini rekor. 15,5 ya. Dulu dipegang sama Salah 15. Setelah sebelum Salah ada nggak ya? Aman kali ya? Enggak ya? Enggak. Orang malah mulai dari 6. Dulu Henry hampir mendekati ya, 14,5 dia kalau nggak Atau salah. Poin Aguero, Gero nggak, 12. Suarez. Wah, buat tebak semua ya. Pokoknya Haaland nih 15,5, rekor pemain termahal sepanjang Jadi salah dua ya, tadi Gabriel dan Haaland pemain andalan kita di musim lalu. Betul. Sekarang naik nilai belinya, bukan nilai jual ya, nilai Makin belinya. pusing tuh, beli nggak ya? Jadi kalau dia berdua ada digabung tuh udah 23,5, udah seperempat dari. Oh, belum tahu mungkin berapa dapatnya di Oh pertama. iya. Iya. Kita semua diberi nilai uang yang sama yaitu 100 ya. Di mana nilai 100 ini 15 kalian bagi ke 15 orang. Gitu. Jadi kalau dirata-ratakan satu pemain yang 100 6 lah ya. bagi 15 ya sekitar 6. 6,6. Gabriel dan Haaland di atas itu. Sudah 23,5. Belum Bruno. Terus satu lagi, Belum Isak. yes, satu lagi nih. Pemain-pemain andalan kita belum belum ya. Pemain andalan kita yang tadinya kita andalkan karena harganya murah,
tapi menghasilkan, sekarang udah naik semua harganya. Contohnya Adalah siapa? Semenyo. Semenyo. Sekarang udah 8,5 bang. Dulu belinya baru 6 ya? 6 apa ya, 5,5 saya lupa. Terus apa lagi? Devnya ya. Devnya itu yang paling berasa itu Dev 4, pemainnya Sunderland. Siapa? Mukiele sekarang kan udah 5,5 bang. Dulu 4 ya. Udah 5,5. Cari-cari Mukiele baru, nah itu yang harus ada tuh, Mukiele baru tuh. Tapi sebenarnya dari dulu PL itu kan begitu. Yes. Selalu akan kita ketemu Satu yang pemain. murah, dia nanti akan naik Hasilnya. daun tuh. Jadi situ aja sih momentumnya. Momentum lagi. Tapi sekarang enggak juga nih. Gua kalau di musim ini ya, pikir ya, justru kita kehilangan Salah nih beruntung. Justru malah susah tuh di musim tahun lalu ya, di musim lalu ya. Ada Harry Kane, Salah, Haaland. Nah itu berat tuh. Iya. Kalau sekarang kan cuma Gabriel ya, maksudnya masih di 8. Memang jadi defender ya, 8 ya. Cuma dengan ketidakadaannya Salah itu masih bisa kita otak-atik sih. Tapi dengan ketidakadaannya Salah, dengan harga Bruno sekarang, Ya. Berapa? 9 ya? 9 setengah? Wah, 9-12 Ini pura-pura nggak tahu. Nah ini baru. beres. Lu bayangin, kita mau pasang Bruno Fernandes, Haaland, Gabriel. Sisa pemainnya apa? Tapi itu kebayang nggak dulu waktu kita Salah, Haaland, Kane? Pasti antara Haaland atau Kane kita ada yang ambil lagi, ya kan? iya. Nah itu jadi lebih parah sih. Salahnya yang kita keep karena dulu Haaland kan baru main ya 4 musim ya. Itu sih challenging di musim ini ya, terkait beberapa pemain andalan yang naik harganya. Ya, mungkin kita harus nyari itu Mukiele selanjutnya nih yang harganya murah tuh. Oke, kita sekarang bahas pemain ya. Kita mulai dari goalkeeper. Sekali lagi ya guys, boleh percaya, boleh enggak. Kasih Oke. 3 kali ya, 3 kiper. Itu musim ini. Ya. Satu-satu ya. Ya boleh. Kalau dari saya, Apa nih maksudnya kiper yang bagus atau yang perlu kalian perhatikan kiper adalah David Raya. gimana ngomongin David sendiri? Raya. Bentar dulu, David Raya itu udah 2 kali turut-turut kiper terbaik dan paling banyak clean sheet. Golden Glove. Jadi kalian kalau percaya sama defense-nya Arsenal, David Raya harus kalian. Ya, tapi jangan lupa saya mahal itu 6 ya. Nah, Nah, kalau saya kebiasaannya ya di awal mendingan musim- David Raya apa Gabriel? David Raya. Desmond jangan lupa. Ada Desmond. Devon. Save 3. Ya. Save 3. Kalau saya biasa kiper yang murah sih. Oke, Kiper kiper murah. murah. Ya. Mahal, murah. Nah, nanti Ya. nih kita lihat nih. Satu lagi nih yang paling Kiper racun. murah nih kemarin saya lihat sih ada beberapa ya kayak Dubraska tuh di Spurs. Cuma nggak tahu nih main nggak dia sama saingannya Vicario ya. Vicario udah dijual ke Juventus. Wah. Abang. Ini sejak kapan? Sejak 2 hari yang lalu. Wah. Coba ya. Kalau saya salah tulis kolom komentar ya. Gue liatnya seminggu yang lalu. Berarti hampir Woi, 2 hari Dubraska lagi udah nggak main. mungkin. Ini bohong banget. Ya, Lagi mau Dubraska itu kalau nggak salah 4 ya? 4 ya? 4. 4. Dubravka berarti ya. Oke, Dubravka. Jangan lupa pelatih Spurs itu pelatih baru dengan Siap. semangat baru Oke. untuk musim ini. Oke. Kang, yang bagus. kalau mahal, murah. Nah, ini nih. Ini apa nih sekarang nih? Kita strategi itu nggak lihat. Oke. Kita lihat fixtures tuh. Feature. Oke. Dari awal tuh sebenarnya fixture. Berarti feature bagus kalau kita lihat tuh featuresnya MU. Lu harus lihat. Saya MU. juga kurang tahu ya. Cuma intinya kayak lihat aja BHA. 3-5 ke depan. Verbruggen. Ya. Kemudian bisa. Kalau musim lalu bagus sih ya. Cuma Belum keluar namanya nih. Enggak. Belum keluar namanya nih. Siapa jadi? Belum keluar namanya nih. Siapa? Iya. Berbagi racun lah. Kira-kira. Ada 2 strategi sebenarnya. Oke. Kiper dia. Pertama
cari satu yang murah. Bahkan mungkin 4 yang nggak main pun oke ya. Tapi satu laginya yang mahal, yang gila, yang katanya dapat golden ini Jalan tangan, jalan glove ya. Anggaplah misalnya dia beli raya, lagi kita 4 berapa? Nah, ya kan? Jadi kan bisa ya, gitu ya. Atau elements. kita cari, nah, atau lama ini kan 5 ya. Carilah yang model pas tengah. Pas tengah. Bisa ganti-ganti. Nah, balik lagi tuh makanya outlet fixture. Nanti fixture swing. Ya, Mau ganti ya, Ya. si pemain dan nggak main nggak main. Tapi kiper ini jangan lupa, kiper ini jarang kita ganti nih. Kalau udah beli tuh kalau nggak ada kejadian khusus kayak cedera, kebanyakan ya itu. ya jarang kita ganti. Kebanyakan newbie itu kan begitu kan. Ganti kiper Mereka ngerasa cepet-cepet. nanti akan ganti. Padahal kalau yang udah sering main FPL, udah deh. Pasrah aja. Itu mungkin nggak akan kesentuh lagi, udah. Pasrah itu, aja. gitu. Kecuali kalian adalah pemegang paham minus adalah kunci. Nah, Nah, silakan mau minus. Cuma pikirkan kembali apa worth it minus 4 untuk ganti kiper. Nah, kalian punya feeling cadangan. sih. Ya, feeling. Oke, back nih, back 3 aja ya. Tiga. 3 ya, Oke. 3 aja ya. Karena biasanya sih formasinya ketiga nih. Ya. Mulai dari Bang Herul dah, back ya. back. Ya berkaca sama tahun lalu sih memang yang terbagus ya Arsenal ya. Back itu Ornat. Cuma ya balik lagi kalau nggak mahal nggak bisa Yang lain ini bisa Mosquera ya. Mosquera, bisa Timber ya. Bentar, kalau udah main. Ben White. Galatian kok. Udah. Ben. Ben White, bisa Ben White, Nah, Mosquera, racun nih. kali Fiori, Beneran. atau berita terbaru Konsa akan menandatangani itu kontrak di Arsenal. Itu ya tadi itu ya. Orang-orang yang pada Mosquera tadi jadi Mosquera ya, Mosquera ya? jadi pusing tuh itu jadi pusing. karena Konsa jadi dibeli Dan nih ini sama 2 hari lagi. Apalagi kemarin Piala Dunia Konsa jadi andalan ya. Tapi langsung main enggak. Ya, itu lagi. Tahu main apa enggak. Coba aja cek di premusimnya Aston Villa, Konsa dimainin apa enggak. Kalau dimainin berarti Ya, dia main. sudah Cuma- bugar dia. Cuma masa langsung main sama Arsenal? Ya, Iya kan. siapa tahu kalian nentuin aja. Lanjut Bang, yang kedua. Dia, Langsung semua. 3 aja. Oke. Oh, langsung 3 aja. Hmm. Sebenarnya mau ngomong City, Defenders ada senang satu ya tadi. kita mau ngomong City ya. Kalau lihat dari kemarin kan Oreli itu maju terus kan mainnya ya. Oreli musim lalu murah guys, 4,5, sekarang 5,5. Pikir-pikir lagi ya. Pikir-pikir lagi ya. Ya, cuma dengan kebanyakan skuadnya City ya jadi nggak ya, pasti ya dia main apa enggak. Ya, cuma perlu dipertimbangkan sih backnya City ya. Yes. Terakhir, Suka yang menyerang sih. Suka yang suka blunder. menyerang. Suka yang menyerang Apa berarti ya yang suka menyerang ya? MU tuh suka nyerang tuh MU. Dorgu udah jadi mid dia. Oh iya, Dortmund udah dia mid, jadi udah nggak mid. bisa guys. Mikirnya Luke Shaw lah. Luke Shaw berarti. jarang. Iya. Luke Shaw. Oh, Lisandro Martinez. Kan yang maju depan Iya. Luke Shaw udah. Kalian coba cari aja ya. Aduh. Coba cari aja di data tahun lalu atau preseason kan. Siapa sih kira-kira back yang sering ngebolin asis. Nah udah itu tuh pilih tuh. Kalau saya pertama adalah saya akan ambil back paling murah dari 3 klub yang baru promosi Apa tuh bang? Jadi gol. buat jadi cadangan abadi. Nah, tapi pastikan dia main. Siapa tahu ya hoki kita bisa dimainin kayak Gele. Tiga back lagi premium dong ya. Betul. Nah, 2-nya saya akan pilih pemain tadi sama kayak Bang Heru, pemain-pemain yang sudah pasti defense-nya bagus kayak Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, Bantik ya benar Bantik. Chelsea, ya kan? Iya. Jangan lupa Chelsea pelatih baru, siapa tahu dia punya pertahanan baik. Dan yang terakhir adalah tim-tim mediocre, tim-tim papan tengah yang pelatih-pelatihnya pelatih-pelatih yang suka tipe-tipe penyerangan dari saya. Silahkan dipilih aja. Oke, Bang.
Panik berapa Sar? Panik Ya, apa ya? kalau 3 back pilihan saya, yang pertama udah pasti back Arsenal ya. Back Arsenal, Mau nggak mau kebalik Arsenal semua. tapi Biasa kita dengan Gabriel mungkin opsi yang lain kali, bukan Gabriel kali ya. Bisa Incapi kan. Oh ada Incapi, iya lupa kita Incapi. Ini sebenarnya agak bingung sih, kenapa orang pede milik Calafiori ya? Incapi Musim juga lalu bagus. malah dimainin loh. Kayaknya Ya, coba satu. tulis mendingan Incapi atau Calafiori. Lalu back kedua karena saya fans Liverpool, ya juga pilih Van Dijk kali ya, yang paling secara minute play itu udah pasti terjamin ya. Kalau back barunya itu gimana kira-kira? Si apa? Ajuro kan? Araujo. Araujo. Nah, main nggak itu kira-kira tuh Araujo? Kayaknya ditaruh gelandang bertahan ya. Araujo itu Tandemnya dia siapa? masih ada si ini back baru itu apa? Itu Trompet ya, Trompet. Apa Kwanza? Kwanza di Leverkusen ya sekarang. Ya belum balik. Gomez. Gomez kayaknya cedera ya. Liverpool gimana dong kita beli Iya, nih? Van Dijk. Atau back sayapnya mungkin. Siapa? Ini, Kerkes. Simpong. Kan Kerkes. dia ketemu pelatih lama. Oh iya, Ya, nostalgia baru. ya Kerkes juga bisa sih opsi ya, karena sering banget dia maju ke depan, maju penyerangan, ngasih umpan ya. Manja. Umpan manja. Umpan manja. Dan yang ketiga ya back murah sih. Ini masih back murah tapi nggak dari tim promosi kali ya. Ya back murah dari tim papan tengah ke bawah lah. Itu ada di backnya Spurs. Sepertinya Abang JJ belum lihat-lihat lagi ya FPL terbarunya ya. Back murah apa itu yang ada di Spurs? Spurs itu banyak. Spurs itu banyak nih. Murah apa Ada ya? Van Hekke, ya kan? Murah dari mana? Van de Murah Ven. itu berapa? Oh, Van de Ven. Berapa Sarah? Murah itu berapa? Kita bilang murah itu 4,5 ya. Iya. Yang disebutkan sama Bang JJ tadi, nggak ada yang 4,5 sama sekali harganya. Itu harga musim lalu udah naik. Ya, waduh. Dah, gitulah. Oke, Tiga iya. back. Oke, sekarang mid ya. Mid 2 aja ya. Iya. Mid 2 ini kita Sebenarnya sebut mikir lebih dari itu. Iya. mid 2 Ini ini nggak nyebut nama juga dari tadi. kita kasih yang agak bener, agak tapi ini agak. Dari Bang Cai deh. Mid. Dua, mid. Kalau lihat dari komposisi pemain ya tengah yang bagus ya City, ya kan? City ya bisa Semenyo, ya. Kalau- Saya lebih suka nama-nama kayak nama-nama Anthony. Sabiho. Ya, Foden. boleh. Ini rajin banget ya. Tapi jangan salah loh, Foden sekarang malah Ya, iya. Maresca. Kalau nggak salah, Foden kan nggak ikut Piala Dunia tuh, tapi dia tetap latihan ya. Dia upload kok Iya, Maresca videonya. pernah statement. Jadi Oh iya. permainan Foden. Dia berporos pada Foden. Iya. Isunya ya, berporos pada Foden, belakangnya berporos pada Gravdiol. Silakan aja kalau mau. Kalau tengahnya Arsenal nggak ada yang menonjol sih, karena dia kolektif. Jadi Saka juga Saka kebugarannya dipertanyakan ya. Eze juga minus play-nya udah ganti. Bagi-bagi yang mau juga. Jadi Tapi ada nama satu nih Bang, apa? pemain barunya Arsenal selama musim itu menghasilkan itu Siapa? Solis. Harganya murah, Biasa 6,5. juga biasa kita baru begitu, kedua. hati-hati teman-teman. Di promosi bagus pas main Mending. cadangan. Mending main aja syukur lah itu tuh. Tagline-nya tuh, main aja syukur. Game week pertama adalah game week penentu. Dan yang satu Ya. lagi, dua ya? Udah dua. Udah dua. Oke. Sekarang saya. Untuk mid, ini bener nih. Ini beneran nih. Kalian harus pertimbangkan flank yang baru pindah ke klub baru. Itu siapa? Ya, jangan lupa tuh satu. Mid yang baru pindah. Siapa ya? Nama nih. Nama.
Boleh nama. Enggak apa-apa. Oke, Oke. Tadi Lu saya ngasih Racun mau ngasih. Oke, sayapnya Spurs ya. Spurs. Kalian harus pertimbangkan. Dari De Zerbi itu dia pasti akan banyak melakukan serangan dari sayap. Toma. De Zerbi. Dia siapa? Tottenham. Dia siapa? Kalian bisa mulai pikirkan itu adalah pemain sayapnya Spurs itu Siapa sih? adalah tunggu, saya jadi lupa gara-gara di ini nih, bentar ya. Lupa guys. Ah, ini baru ketahuan nih. Berarti bener. Lupa guys. Tapi itu salah satunya ya. Oke, lupa guys. Yang kedua adalah Chelsea guys. Chelsea ya. Ya. Kalian bisa coba mempertimbangkan untuk membeli seperti Estevao, Pedro Neto, bahkan Cole Palmer, atau bisa juga kalian kalau mau beli Caicedo untuk defensive contribution-nya ya. Terus, itu dari saya ya. Nanti Spurs coba saya cek lagi ya. Karena handphone saya di situ saya nggak bisa buka nih. Bang, silakan Bang. Depan. Itu Oh, belum. Meet the one and only lah, kalian pura-pura enggak. Gimana? Ini bener nih. Bruno lah. Ya, itu mah Itu kalau dia aja. masalah spill ya semua udah masang itu. Ya, kita kan bahas ini. Kita kan bahas yang Jadi punya select punya lah. tim selected terbanyak itu Bruno. Dua ya, selain Haaland. Lanjut. Dua. Ngomong ini sih. City sebenarnya ya. Pokoknya Maka- Semenyo sih. Tapi melihat performanya dan Harganya. pelatihnya, performa, harga, pelatih, ya mungkin sih. Kan udah dipasang lagi ya. Tapi Kalau pasang-pasang sih. premusim Pasang-pasang. Semenyo itu Asisnya banyak kan. asis terus dia. Nggak golin tapi asis terus. Ya cuma dengan Betul. pemain segitu. Pemain murah juga bisa asis gitu, Ya. gitu loh. Jadi ya ngapain? Ingat kata kuncinya, pemain murah juga bisa Tapi asis. Semenyo nih Asis. beda kayak waktu dia di Bournemouth ya. Dia Ya, eksplosif benar. banget di Tapi sana. jangan lupa waktu di musim lalu tuh dibagi, ya kan? Setengah musimnya di Bournemouth, Sama lagi musimnya di City. Nah, kebanyakan tuh malah di Bournemouth-nya. Iya, Iya, poinnya. Bournemouth Poinnya. eksplosif banget dia. Tuh. Yang di City-nya Tiba-tiba show. agak turun. Apalagi pelatih baru kan. Maresca. Belum. Kalau melihat premusimnya City, Semenyo itu banyak banget di flank. Kalau waktu di Bournemouth dia bisa jadi striker guys. Sama ini sih, satu kalau yang apa, bisa jadi highlight nih. Belilah Palmer di saat yang tepat. Karena suka Selalu begitu orang tuh. beli Iya. Palmer malah zong. Tapi Ketika nggak ada yang punya, nggak ada yang dia punya. hat-trick. hat-trick bisa Habis itu besoknya zong. Kayaknya berapa musim Berurutan. lalu tuh ya. Iya. Orang nggak beli tiba-tiba dia 4 gol. Benar. Itu yang beli Palmer dapat 4 gol itu langsung melejit guys. 4 kali 5 ada 20 poinnya tinggi dia. Aku di kapten ini. Oke, striker nih sekarang. Striker satu aja nih. Saya bener nih kalau striker. No, ini ya, selain Coba Haaland. sama. Selain Oh, Haaland. Oke. Oh, striker. Oke. Selain Haaland nih, karena pasti rata-rata orang akan pilih Haaland. Selain Haaland, tapi sebenarnya saya adalah salah satu orang yang akan berpikiran untuk no Haaland team. Kenapa? No Haaland team. Kita Kita harus menahan kata sabar. Tiba-tiba hat-trick. ingat Bukan, ya. tiba-tiba punya. Itu mah. Loh, ini kan podcast Agun Ya, ya, loh. ya, ya. Ya, jadi no Haaland team itu sangat bisa jadi pertimbangannya. Jadi saya berpikir untuk satu striker ini karena saya no Haaland team, saya akan pilih Isak untuk premium striker. Kalau tim pasti punya Semenyo guys ya. Udah paham Kombinasinya ya. masih begitu. Udah paham. Isak ya. Isak saya. Isak lagi Pak Heru. gacor juga. Keren. Iya. Kita tuh mau bilang bisa juga sih tapi udah yang lain ya berarti ya. Ya. Yang lain. Yang bakal ngasilin sih ya. Jopet. Jopet semua orang kayak bakal beli Jopet guys. Iya. Susah. Jopet. Berarti kalian harus Tapi menyambut ya, beda. aku bingung. Jopet ini kalau kalian ngikutin
kenapa dia tidak dipanggil di Piala Dunia ya? Ya. Chopin ini sebenarnya pemain rata-rata. Jadi di depan jago, di tengah jago, tapi rata-rata. Jadi nggak punya spesifik skill sebagai Ya, pemain ya. depan atau sebagai pemain tengah. Jadi saya sih agak ragu ya Jopet ya. Ingat ya guys, nama timnya JJ. Nanti kita lihat game 1 punya Jopet apa enggak. Yanggi, ada Alan apa enggak? JJ ada Jopet apa enggak? Udah gitu aja dah. Jopet ya. Hah? Jopet ya betul. Jopet Dua. berarti ya. Ya. Hah? Gua Iya. Jopet ya berarti. Oke. Iya. Terus siapa ya? By the way, Bemo pindah ya? Jadi depan kan? Jadi enggak, jadi nih. Oh jadi mid ya, musim lalu depan ya. Bemo atau Cuna yang depan ya? Cuna depan. Oh sekarang Cuna ke tengah ya? Tengah. Oke. Tengah ya. Bemo tetap tengah ya? Ke tengah. Apa ya gue? Pesan JJ terpuruk. Gimana? Iya. Apa? Ya, mungkin ini ya. Igor Jesus. Nah, Oh. dari mana kalian tahu nggak? Nottingham lah. Nah, iya. Igor Jesus. bagus sih. Precisionnya bagus. Igor Jesus Ya. dan itu disebut di mana-mana. Iya. Dan ini juga Pelatihnya Aoni ya. Itu Aoni. pindah kan? pindah. Iya, ya, sempat kurang saingan. Pindahnya kemana tuh? Ke Coventry City. Lupa. Salah satu momoknya Arsenal tuh. Kebobolan deh, nggak clean sheet Arsenalnya. Nah, iya. Banyak itu. Itu sih. Igor Jesus. Kenapa Igor Jesus? Itu. Precisionnya bagus. Precisionnya bagus. Masa cetak 4 gol ya. Pelatihnya baru lagi ya, Glasner ya. Itu pelatih Crystal Palace ya. Iya. Itu tuh yang kalau 2 musim yang lalu pada ngikutin ada namanya Asisten manajer apa? manajer. Itu yang bawa Poisson juara itu. Asisten manajer tuh. Glasner. Bener. Iya itu tuh. Itu salah satu tuh. Milih Glasner. Orang pada milih-milih Arteta lah, apalah Glasner yang ngasih. Sama satu lagi, Ariola ya. Glasner sama Ariola. Arteta bro. Oh iya. Arteta yang salah pilih. Gue pilih ini gue pelatih Fulham. Gue pelatih Iya, Fulham. Itu siapa? Udah pindah kan? Pindah sekarang dia. Tapi untung musim lalu udah nggak ada tuh assistant manager tuh. Iya, itu musing dah. Iya. Enggak, untung lah udah dihapus. Untung itu malah. Untung. Enggak lah, justru sekali sekali. Defcon sama 2 chip ini. Itu terlalu tricky. Jadi kalau pilih pelatih yang gimana? Lawannya selisih 5 peringkat ya. Iya. Dia ada Poinnya gede. Poinnya tambah. Tapi kalau pilih pelatih yang Betul. di top tier ya peringkat Iya, 1 untuk sampai yang- 5 nggak dapat poin Untuk tambah yang apa-apa. apa? Sorry sih yang namanya yang newbie baru main tuh emang effort banget sih. Tahu chip kayak gitu. Karena nggak semua pemain tahu pelatih bagus ya. Betul. Oke. Sekarang ke pembahasan terakhir nih, strategi chip ya. Strategi chip. Jadi silakan percaya atau tidak. Boleh percaya boleh tidak, ini strategi chip sangat penting. Jadi dari saya dulu, strategi chip karena ini ada 4 chip dan itu dipakainya hangus sampai game 19, jadi saya akan lebih milih untuk memakai wildcard seperti biasa itu di awal-awal ya. Apalagi kalau udah nggak beres di game satunya, langsung game 2 saya wildcard biasanya ya, wildcard. Nah, jadi untuk itu wildcard saya akan pakai di awal. Untuk bench boost sama free hit saya akan pakai tadi seperti saya bilang kalau banyak teman saya cedera gitu. Terakhir untuk triple captain sudah pasti saya akan melirik premium striker atau premium mid kayak Bruno saat ketemu lawan-lawan yang ya kalau bisa dibilang cukup lah ya. Itu dari saya. Jadi silakan teman-teman coba lihat dulu di pictures-nya. Nanti dilihat tuh siapa kapan kalian akan pakai triple captain ya. Ya. Pandai-pandai ya pakai. Oke. Bang Heru? Gua Oke. ya ini belajar dari musim lalu ya. Oke. Yang Ada kalah itu yang nggak pernah naik, yang nggak pernah Jadi naik. musim lalu sama kan chipnya Oh iya. tengah musim dapat full Yes. 4 chip ya. Nah saya belajar tuh dari musim lalu ya yang namanya momentum.
Momentum Iya, ya. iya. Jadi Cocok deh podcast momentum apa ya? Apa kita ganti aja ya? Kayaknya lebih ke momentum Jadi daripada kalau asgun di nih. game week 1 sampai game week 19 tuh kan namanya game week biasa lah. Gak ada yang namanya blank game week ataupun double game week. Jadi kapanpun silakan dipakai, ingat momentum. Momentum. Jadi mau game week 1, game week 2, game week berapapun itu. Karena itu bukan special game week. Ya. Iya. Tapi belum membahas apapun soal kapan pakainya nih. Iya. Baru momentum Itu doang nih. Kuncinya, Oh, kuncinya itu. Game week 1 sampai 19 ini game week biasa. Jadi itu mau pakai dimanapun sama aja. Nah, kata kuncinya dimanapun sama aja. Ero, Kalau chip ya, kita tuh suka monitor dulu. Biasanya lanjut tapi Bang, ada terus. aja sih yang double gitu. Mungkin double-nya cuma double mini lah kalau dibilang ya. Nah, jadi nanti muncul aja tuh. Dan mungkin ada musim lalu ada ini kan ya. Mereka kan. Nah, Nah, apa tapi gitu kan? tahun ini nggak ada. Nggak ada ya. 2 Ya. tahun, 4 tahun sekali ya? Itu 2 tahun sekali. Monitor dulu sih. Masa tertutup. Kita lihat aja. Ya kalau apa? Betul-betul kalau misalnya udah bisa nggak pakai ya udah pakai di 16 juga 18. Ya udah pakai aja lah gitu kan. Nah, Iya. momentum. Iya. Tapi untuk tahun ini coba cek lagi ya, abang-abang. Apakah Afcon itu ada? Ya sejenis-jenis itulah. atau pokoknya ya. CONCACAF, piala ini kan Amerika Latin, Conmebol, sorry, CONCACAF itu Amerika Utara ya, Conmebol itu Amerika Latin. Cek. Kalau piala AC kayaknya nggak ngaruh ya. Ngaruh. Udah nggak ada son soalnya. Kalau dulu ada son ngaruh. Walaupun ada iya, beberapa bener. pemain sih, Kamada, Oh iya, Kamada, ya, si Itoma. Itoma, Oke. Apalagi nih kita bahasnya? cukup kali ya Cukup kali untuk ya? podcast pertama kita ya. Podcast cukup itu dulu kali ya. Jangan lupa ya di follow IG kita. Saya IG-nya Chan 2 kali atau cari aja klik Chandra Gupta Marihot, nanti follow. Untuk baca apa IG-nya Bang? Nagazajiu. Nagazaziu. Kalau mau nanya racun langsung aja DM ya. Bang Heru apa? Rumah Ngastu 8. Heru Mangastu 8. Oke. Enggak. Ntar guys. Oke, lanjut. Heru Mangastu 8 ya IG-nya ya. Kalau untuk TikTok Bang Heru ada juga TikTok-nya Heru Mangastu. Kalau Bang Cai lagi dalam proses TikTok-nya. Kalau saya nih TikTok-nya ya. Terus ada lagi tolong bantu follow juga dan share juga untuk FB LSAU. Bang Cai sebagai adminnya, banyak sekali nanti info-info terbaru seputar SAU kalau jadi ya. Kalau jadi. Nah ini men, kapan nih podcast kedua kita tayang nih? Podcast 2 segera ya, nanti Setelah akan ini ya. kita Lagi minggu 1 ya. setelah game week 1 ketahuan tuh ceng-cengannya. nah kita akan coba lagi. Nanti kita akan coba untuk live nggak seperti ini temanya, mungkin tema yang berbeda, mungkin kita bisa pakai online ya, bisa di tempat yang berbeda karena bapak-bapak berdua ini sibuk banget nih, Old Trafford. sibuk banget. Kalau saya sih so sibuk, kalau bapak ini memang sibuk-sibuk semua. Jadi, jadi podcast kedua kita doain ya kita bisa konsisten, itu akan ya dalam bulan-bulan depan lah, karena kan game 1 akan mulai di tanggal berapa? 22 Agustus. Oh iya, ini jangan lupa tuh. 22 Agustus start game week 1 ya. 22 Agustus, jangan nyusunnya di 22 Agustus 0001. Atau jangan baru ngasih share timnya di 0001 kayak teman-teman saya ini nih yang katanya mau saling sharing tapi ternyata baru ngasih screen capture pemainnya adalah 0001. Percuma udah dikelok Sinyal. Oke. Ya. Mungkin itu aja ya. Teman-teman terima kasih untuk menonton dan kita akan
upload juga ini rekaman kita ini setelah diedit dikit di di IG-nya SAU mungkin, atau di YouTube masing-masing, atau di manapun nanti kita akan share di situ. Tapi di follow, di like, di subscribe ya semuanya. Itu aja mungkin dari kita semuanya. Ya, ada lagi Bang? Cukup Bang. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Selamat malam. Bye. Bye. Go Arsenal. Momentum.